Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Giri Farezi, NIM saya 7708194059 dari kelas 4301. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya, tugas besar matematika diskrit. Pembahasan yang saya bahas adalah 1. Representasi graf, 2. Graf isomorfik, 3. Graf planar, 4. Graf bidang, dan 5. Rumus Euler. Dimulai dari representasi graf. Graf adalah suatu cara untuk menggambarkan hubungan antar objek. Dari graf di samping ditunjukkan bahwa A terhubung dengan B, C, dan E. Tapi A tidak terhubung dengan D. B terhubung dengan A, E, dan C. Tapi B tidak terhubung dengan D. C terhubung dengan D, E, A, B. D terhubung dengan C, tapi tidak terhubung dengan A, B, E. E terhubung dengan A, B, C, tapi tidak terhubung dengan E. Di sini ada 3 matriks, yaitu matriks ketetanggaan, matriks bersisian, matriks ketetanggaan pertama. Di sini di samping kiri terdapat rumus dari matriks ketetanggaan. Sebuah simpul dikatakan bertetanggaan bila keduanya terhubung langsung. Tinjau graf itu simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Lanjut ke graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Arti bobot itu dapat bermacam-macam, misalnya biaya perjalanan antar dua kota, waktu tempuh pesan antar simpul, ongkos produksi, dan sebagainya. Gambar berikut adalah graf berbobot beserta matriks ketetanggaan. Tanda tangan berarti tidak ada sisi dari simpul I ke J atau sebaliknya. Lanjut ke matriks bersisian. Di sebelah kiri atas terdapat rumus dari matriks bersisian. Matriks bersisian adalah yang menyatakan kebersisian antara simpul dengan sisi. Misal G sama dengan V, E. Adalah graf dengan N simpul dan M buah sisi. Matriks bersisian dari graf G adalah matriks yang berukuran N kali M. Baris menunjukkan label simpul, sedangkan kolom menunjukkan label sisi. Bila matriks tersebut adalah matriks A, maka AIJ sama dengan 1 jika simpul I bersisian dengan sisi J. Sebaliknya, AIJ sama dengan 0 jika simpul I tidak bersisian dengan J. Lanjut ke senarai ketetanggaan. Senarai ketetanggaan mengenumerasi simpul-simpul yang bertetangga dengan simpul di dalam graf. Contoh sebagai di bawah. Ya, kita lanjut ke isomorphic graph. Dengan kata lain, misalkan sisi E bersisian dengan simpul U dan V di G1, maka sisi E aksen yang berkoresponden di G2 harus bersisian dengan simpul U aksen dan V aksen yang di G2. Dua buah graf yang isomorfik adalah graf yang sama, kecuali penamaan simpul dan sisinya saja yang berbeda. Ini benar karena sebuah graf dapat digambarkan dalam banyak cara. Dari definisi graf isomorfik dapat dikemukakan bahwa dua buah graf isomorfik memenuhi ketiga syarat berikut. 1. Mempunyai jumlah simpul yang sama. 2. Mempunyai jumlah sisi yang sama. 3. Mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Lanjut ke planar graf dan graf bidang. Graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi tidak saling memotong disebut sebagai graf planar. Jika tidak, ia disebut graf tak planar atau tidak planar. Sisi pada graf planar membagi bidang menjadi beberapa wilayah atau region atau muka
phase. Jumlah wilayah pada graf planar dapat dihitung dengan mudah. Graf planar yang terdiri dari 6 wilayah, yaitu R1, R2, R3, R4, R5, dan R6. Dan contoh graf planar di sebelah kanan. Dan juga graf tidak planar. Lanjut. Graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan disebut graf bidang atau plane graph. 3 buah graf planar, graf B dan graf C adalah graf bidang. Sisi-sisi pada graf bidang membagi bidang datar menjadi beberapa wilayah atau muka. Jumlah wilayah pada graf bidang dapat dihitung dengan mudah. Graf bidang pada gambar terdiri atas 6 wilayah yang disebutin sebelumnya tadi, yaitu R1, R2, R3, R4, dan R5 dan R6. Lanjut ke rumus Euler. Fungsinya untuk mencari tahu jumlah area atau wilayah yang dibentuk sebuah graf bidang. Di sini jumlah wilayah F pada graf planar sederhana juga dapat dihitung dengan rumus Euler sebagai berikut. N kurangin E tambah F sama dengan 2 atau F sama dengan E kurang N tambah 2. Yang dalam hal ini E itu yaitu jumlah sisi dan N adalah jumlah simpul. Contohnya yang di bawah ini, E sama dengan 11 dan N sama dengan 7. Maka F sama dengan 11 kurang 7 tambah 2, yaitu sama dengan 6. Nah, di sini ada contoh. Misalkan graf sederhana planar dan tertentu terhubung memiliki 24 buah simpul. Masing-masing simpul berderajat 4. Representasi planar dari graf tersebut membagi bidang datar menjadi sejumlah wilayah atau muka. Berapa banyak wilayah yang terbentuk? Penyelesaiannya yaitu diketahui N sama dengan jumlah simpul sama dengan 24. Maka jumlah derajat seluruh simpul sama dengan 24 kali 4 sama dengan 96. Menurut lema jabat tangan, jumlah derajat sama dengan 2 kali jumlah sisi. Sehingga jumlah sisi sama dengan E sama dengan jumlah derajat per 2 sama dengan 96 per 2, yaitu 48. Dari rumus Euler, N kurang E sama dengan plus N kurang E plus F sama dengan 2, sehingga F sama dengan jumlah wilayah sama dengan 2 kurang N plus E sama dengan 2 kurang 24 plus 48, yaitu hasilnya 26 buah. Cukup dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.